Hai semua, tahukah kamu bahwa negara Prancis itu punya banyak fakta dan sejarah? Jika kalian penasaran, simak video ini sampai usai. Pernahkah kalian berkunjung ke negara Prancis? Bagi sebagian orang berbahasa Inggris, negara dan bangsa Prancis kerap menjadi bahan olok-olokan, entah sebagai bangsa pemakan keju yang mudah menyerah, atau pemakai kalung bawang. Semua celaan yang ada, sebenarnya mengacu kepada keadaan Perang Dunia II. Ketika itu, Prancis kehilangan 1,4 juta warga, yang tewas ditambah dengan 4,3 juta orang cedera. Di lain cerita sejarah itu, Prancis adalah negara yang indah dengan sejarah yang menakjubkan, budaya yang berkembang, makanan lezat, dan pemandangan yang menakjubkan. Paris, French Riviera, Lembah Loire, kawasan Champagne, dan pegunungan Alpen, Prancis, adalah beberapa lokasi wisata yang paling banyak dikunjungi di Prancis. Mengunjungi Prancis di musim semi memang menyenangkan, terutama bagi kalian yang menyukai cuaca sejuk dan tidak ingin keramaian. Sewaktu musim panas, khususnya di bulan Juni dan Juli, kota-kota penting di Paris ramai dikunjungi oleh wisatawan. Namun, di musim semi, wisatawan yang datang berkunjung tidak sebanyak seperti di musim panas, yang biasanya bersamaan dengan liburan sekolah. Nah, bagi kalian yang ingin berkunjung ke Prancis dalam waktu dekat, simak beberapa ulasan menarik berikut ini dari negara Prancis. Kondisi geografis. Prancis terletak di dekat ujung barat daratan besar Eurasia, sebagian besar di antara garis lintang 42 derajat dan 51 derajat lintang utara. Secara garis besar berbentuk heksagonal, wilayah benuanya berbatasan di timur laut dengan Belgia dan Luksemburg, di timur oleh Jerman, Swiss, dan Italia, di selatan oleh Laut Mediterania, Spanyol, dan Andorra, di barat oleh Teluk Biscay, dan di barat laut oleh Selat Inggris La Manche. Di utara, Prancis menghadap Tenggara Inggris, melintasi Selat Dover yang sempit. Monaco adalah daerah kantong independen di pantai selatan, sedangkan Pulau Korsika di Mediterania diperlakukan sebagai bagian integral dari negara. Landscape Prancis sebagian besar terdiri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan blok gunung yang lebih tua. Pola ini mendominasi di atas pegunungan yang lebih muda dan tinggi, seperti pegunungan Alpen dan Pyrenees. Keanekaragaman tanahnya khas Eropa kontinental. Revolusi Prancis. Nah, buat yang belum tahu, Revolusi Prancis adalah salah satu peristiwa sejarah paling penting di negara ini. Dampak Revolusi Prancis adalah pembentukan karakteristik Prancis modern. Menurut sejarah Prancis, revolusi ini dimulai dengan penyerbuan benteng Bastille pada tahun 1789 oleh anggota Third Estate, julukan bagi rakyat jelata yang sudah muak sama Raja Louis ke-16. Kenapa sih mereka menyerbu Bastille? Karena tempat ini mereka nilai sebagai representasi dari monarki. Kemarahan terhadap monarki dan Louis ke-14 melahirkan Revolusi Prancis. Pada saat kemerosotan ekonomi, Third Estate memutuskan untuk menjalankan pemerintahan sendiri dan membentuk Majelis Nasional. Saat itu, pemimpin Majelis Nasional, Maximilien Robespierre, memutuskan siapapun yang nggak setuju dengan revolusi ini adalah pengkhianat yang patut dihukum mati. Salah satu korban jiwa revolusi Prancis adalah Raja Louis ke-14 sendiri dan istrinya, Marie Antoinette. Menurut sejarah Prancis,
Revolusi Prancis berakhir dengan kekalahan Napoleon Bonaparte dalam upaya terbarunya untuk memerintah Prancis dan deklarasi atas dirinya sebagai penguasa Republik baru. Tujuan wisata terpopuler. Prancis masih menjadi yang teratas untuk urusan wisata. Dengan citra sebagai bangsa yang romantis, sekitar 70% wisatawan berasal dari Eropa. Hal tersebut menjadi pertanda rasa hormat yang diterima dari negara-negara tetangga. Sebutlah, misalnya, Paris, Mont Saint-Michel, Château de Chambord, dan Carcassonne. Akan tetapi, seperti semua negara dunia, tentu saja ada sisi kelam untuk semua itu. Jalan-jalan di Prancis mengundang penderitaan, tapi bangsa itu bisa menghadirkan pengalaman hebat yang tidak bisa ditiru banyak bangsa lain. Bukan hanya wine dan koknak, tapi perasaan di antara bangsa-bangsa lain bahwa sejumlah hal dilakukan lebih baik oleh bangsa Prancis dibandingkan dengan yang lainnya. Museum terbaik di dunia. Identik akan bangunan kaca berbentuk piramida di bagian depan, Musée du Louvre adalah sebuah museum nasional dan galeri seni yang terletak di kota Paris di Perancis. Musée du Louvre adalah salah satu museum terbaik di dunia. Diperkirakan, ada kurang lebih 35.000 karya seni di museum ini. Karya seni yang ditampilkan dari beragam kebudayaan dan juga dari periode waktu yang berbeda-beda. Salah satu karya seni legendaris yang ada di Musée du Louvre adalah lukisan Mona Lisa karya Leonardo da Vinci. Masih merujuk kepada sumber yang sama, museum ini dulunya merupakan tempat kediaman anggota kerajaan, termasuk Raja Louis ke-14. Namun, Raja Louis ke-14 kemudian pindah ke Versailles, dan setelah itu fungsi bangunan diubah menjadi museum. Bendera kebangsaan berwarna putih. Setelah Louis ke-16, yang disebut sebelum ini kehilangan kepalanya karena dipancung menggunakan guillotine, Napoleon naik ke tampuk kekuasaan. Napoleon adalah seorang yang cemerlang dalam peperangan, akan tetapi, membuat keputusan sembrono ketika menyerbu Rusia dalam musim dingin. Ia pun didepak dan mulailah restorasi Bourbon. Mengibarkan bendera putih pun menjadi standar pada saat itu. Walaupun selama 2000 tahun sebelum masa itu, bendera putih telah dipakai sebagai simbol untuk menyerah. Dengan gagasan janggal untuk memiliki seorang raja, restorasi Bourbon hanya berlangsung selama 16 tahun. Mereka kemudian mengabaikan standar mereka sendiri, menghadapi revolusi.